Burbakso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracu dayat Om narayanu ewedem sarum yad buatem yascebawiem Neskolangku niranjan niruya kalpu nirakyata sudu dewiku narayanu Astia kastit Tuam siwah tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi Om Cerita dari sosok ibu sang proklamator, kita ikuti selengkapnya dalam segmen Bali Story.
Untuk menghindari kemacetan di pintu masuk Gilimanuk, saat ini dilakukan pelebaran jalan sebesar 2 meter. Banyak cara sehatkan jiwa raga, salah satunya paket lengkap Hatha Yoga dan Spa Kurma di Nusa Dua. Foto Menteri Susi Pujiastuti sedang tertidur di bandara menjadi viral di dunia maya. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kita akan membawakan sajian berita inspiratif dan menarik. Walaupun hingga saat ini tempat kelahiran Soekarno masih menjadi polemik, namun ada satu kepastian bahwa Soekarno dilahirkan oleh seorang ibu berasal dari Buleleng, Bali. Ada banyak cerita dari sosok ibu sang proklamator dan presiden pertama Indonesia itu. Kita ikuti selengkapnya dalam segmen Bali Story berikut ini. Sejumlah versi sejarah menyebutkan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia Soekarno lahir pada 6 Juni tahun 1901. Walaupun hal tersebut diakui sendiri oleh Soekarno dalam biografinya yang ditulis Cindy Adam, namun ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tanggal berbeda. Seperti yang diungkap harian Kompas yang terbit 5 Oktober 1970, ada kemungkinan Soekarno lahir sebelum 23 Mei 1901. Versi ini diungkap Paman Soekarno Sumodiharjo. Tidak hanya terkait tanggal, polemik juga terjadi pada tempat kelahiran sang proklamator. Ada yang menyebutkan Soekarno lahir di Surabaya, tetapi ada pula yang menyebutkan di Blitar. Di balik ketidakpastian terkait tempat dan tanggal kelahiran Soekarno, ada satu kepastian, yakni Soekarno dilahirkan dari seorang ibu dari Bali. Putra sang fajar ini lahir dari seorang rahim ibu bernama Nyoman Rai, seorang wanita asal Banjar Balai Agung, Kelurahan Paket Agung, Buleleng. Sewaktu kecil orang tuanya Nyoman Rai memberi nama panggilan Srimban yang mengandung arti limpahan rezeki yang membawa kebahagiaan dari Batara Sri. Di sini ada beberapa cerita menarik tentang sosok Nyoman Rai Srimban dan kelahiran Soekarno. Pertama, beberapa sumber menyebutkan Nyoman Rai Srimban yang lahir sekitar tahun 1881 dilahirkan dari keturunan keluarga Pasak. Ayahnya bernama Nyoman Pase, menikah dengan ibunya yang bernama Madiliran. Meski lahir dari keturunan Pase, belakangan ada tambahan nama Ida Ayu di depan nama Nyoman Rai. Seperti yang diketahui, gelar Ida Ayu biasanya dipakai oleh golongan berkasta Brahmana di Bali. Dari beberapa sumber, nama Ida Ayu tersebut diberikan oleh Soekarno sesaat sebelum Nyoman Rai meninggal di Istana Kepresidenan Tampak Siring pada tahun 1958. Soekarno beralasan pemberian nama Ida Ayu sebagai penghormatannya kepada wanita yang tangguh yang telah berjuang melahirkan dan membesarkannya. Sejak saat itu, Nyoman Rai berubah menjadi Ida Ayu Nyoman Rai Srimban. Kedua, kawin lari. Nyoman Rai Srimban pada waktu remaja dikenal pandai menari. Keluasannya dalam menari membuat Raden Sukemi jatuh hati kepadanya. Keduanya kemudian berkenalan dan hubungan keduanya semakin dekat. Sukemi saat itu tercatat sebagai guru di sekolah rakyat yang kini bernama SD Negeri 1 Paket Agung. Saat berusia sekitar 18 tahun, Nyoman Rai Srimban nekat menuruti ajakan Sukemi untuk kawin lari. Kawin lari menjadi jalan satu-satunya karena pernikahan tidak akan disetujui orang tua karena perbedaan adat dan agama. Saat Sukemi membawa lari Nyoman Rai Srimban, Buleleng gempat. Warga dikerahkan untuk mencari Nyoman Rai Srimban. Nyoman Rai dan Raden Sukemi akhirnya ditemukan setelah bersembunyi di rumah seorang polisi. Pengadilan adat digelar dan akhirnya memutuskan Nyoman Rai Srimban dibuang dari keluarganya atau mekutang. Nyoman Rai Srimban dan Raden Sukemi kemudian resmi menikah tanggal 15 Juni 1887. Saat mengandung Soekarno, Nyoman Rai dan Raden Sukemi berpindah ke Surabaya.
Sesaat lagi kita akan lihat bingkisan unik untuk lebaran yaitu hampers dengan isi bunga. Jadi tetap di Net Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok. Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073. Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Sudah 9 hari jelang lebaran nih, udah tahu belum kira-kira mau kirim bingkisan lebaran apa untuk keluarga? Kalau bingung kirim aja hampers tapi isinya bunga. Selain bisa untuk bingkisan, bunganya bisa juga jadi hiasan di rumah untuk hari lebaran nanti. Lebaran sudah semakin dekat, waktu yang pas untuk berbagi kepada teman, keluarga, rekan kerja, bahkan keluarga pacar. Nah, kalau misalnya parcel yang dijual di pasaran ini biasanya hanya berisi makanan aja, itu udah biasa. Nah, kali ini ada parcel yang baru dan kekinian banget. Ini dia hampers yang kini sedang hits. Bingkisan kue yang didominasi oleh rangkaian bunga segar di dalam kotak. Cantik dan praktis kan? Hampers cantik ini dibuat oleh tangan terampil Fitria Sadonia atau akrab dipanggil dengan Tria. Ia pun mengajarkan saya proses pembuatan hampers cantik yang satu ini. Dimulai dari mempersiapkan kotak yang dilapisi plastik pada bagian dasarnya.
Kemudian, siapkan spons sebagai alas untuk rangkaian bunga. Oh iya, sebelumnya spons harus dibasahi terlebih dahulu ya. Ini berfungsi untuk menyuplai air ke tangkai bunga agar tetap segar. Kemudian, atur tata letaknya sehingga menutup seluruh bagian alas kotak. Lanjut menata agar tampilannya sesuai keinginan kamu. Jadi pertama diukur dulu nih tingginya. Kalau udah diukur, dipotong. Tadi caranya harus diagonal ya Mbak ya? Jadi harus diagonal gitu supaya kayak gini. Supaya airnya ini bisa meresap langsung lebih lama di dalam box. Bunga-bunga yang digunakan perpaduan lokal dan semi impor. Harga hampers dan karangan bunga ini berkisar 200 hingga 700 ribu rupiah. Ide membuat hampers bunga ini datang dari temannya setahun yang lalu. Aku mau ngelamar ceweknya, dia nanya gimana ya enaknya surprisein cewek gue gitu. Terus tapi dia pengen pokoknya kasih ada bunganya lah gitu. Akhirnya aku bikin box isinya bunga, terus tengah-tengahnya ada cincinnya. Jadi kan awalnya kan ditutup dulu, tiba-tiba pas dibuka, oh ya surprise gitu. Oh iya, untuk variasi hampers lebaran, Tria menyisipkan rosebud tea atau kuncup bunga mawar kering sebagai bagian dari hampersnya. Tak terasa, karangan bunga kami pun sudah jadi. Tada, ini dia hampersnya. Yeay, gak nyampe 30 menit ini udah jadi. Cantik banget kan? Dan ini lebih awet nih katanya. Kalau misalnya buket biasa, ini awetnya cuma sekitar 3 hari. Tapi dengan diboxin gini, karena tadi di bawahnya udah ada busa, jadi awet lebih lama, 5 hari ya Mbak ya? 5 hari awetnya. Nah, kalau hampersnya sudah jadi seperti ini, sayang ya kalau kita nggak foto dulu dan unggah ke media sosial. Nah, pas banget kan? Bisa sekalian untuk mempercantik dekorasi rumah di hari Lebaran. Jika ingin tampil beda Lebaran nanti, hasil kreasi seorang ibu rumah tangga di Kota Malang, Jawa Timur bisa menjadi alternatif. Di tangannya, stoples kue bisa disulap menjadi karya seni dengan berbagai lukisan tangan indah menghiasi permukaannya. Di bengkel produksi sederhana di Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Yuda Erviana Furi, seorang ibu rumah tangga, asik melukis permukaan stoples kaca. Bermodal kuas dan cat akrilik, Yuda melukis sesuai imajinasinya, tanpa sketsa. Semua berawal setahun lalu saat ia mulai melukis di kaca sebagai hobi yang ia pelajari dari media sosial. Jika biasanya pesanan berkisar 20 buah per bulan, di musim Lebaran, angka tersebut melonjak hingga 100 buah per minggu. Untuk mengantisipasinya, Yuda membuat stok stoples lukis sebulan sebelum Ramadan dan bekerja sama dengan 5 pengrajin lainnya. Alhamdulillah ya, kalau pesanan untuk kaleng ini kebanyakan untuk parcel. Teman-teman yang punya usaha kue, biasanya dia sekaligus packing sama toplesnya. Jadi toplesnya kan mereka bersaing supaya kuenya ini laku. Nah, nggak hanya di packing biasa cuma pakai mika, akhirnya pakai toples. Karena di pasaran sudah banyak toples polos, akhirnya mereka minta toples lukis. Dari sekian banyak motif stoples tema pluralisme inilah yang jadi buruan pembeli. Unik aja sih, yang lainnya soalnya ini ada masjid juga berhubung Lebaran, jadi keren di sini kayak cerita umat beragama, kayak solidaritas antara umat beragama. Jadi ada Kristen, ada gerejanya, ada masjid, ada penjual sama pembelinya. Setiap stoples lukis dihargai 50 hingga 100 ribu rupiah. Terbukti, pilihan warna dipadu kreativitas bisa merubah stoples biasa menjadi komoditas seni yang dapat mempercantik meja tamu di hari nan Fitri. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Selama bulan Ramadan, bisnis kue kering di Pematang Siantar banjir pesanan. Berkahnya salah satu penjual kue kering di sana bisa meraup omset hingga 400 juta rupiah. Salah satu pengusaha kue kering di Jalan Langkat, Siantar ini setiap hari berkutat memproduksi kue kering pesanan pembeli. Nikmah, sang pemilik usaha, memproduksi 30 jenis kue kering. Mulai dari nastar, kue bangkit, salju pandan, coklat kurma, dan masih banyak lagi. Dalam sehari, Nikmah dibantu 11 orang karyawannya.
UKM ini bisa menghasilkan 100 hingga 200 toples kue kering. Masing-masing kue dijual bervariasi, mulai dari Rp75.000 hingga Rp150.000 per toples. Biasanya, kue-kue ini dikirim ke Malaysia, Medan, Tanjung Balai, Bali, Siantar, Simalungun, dan Aceh. Biasa dicari pembeli nastar, bangkit kampung, salju pandan, bola-bola coklat. Nah, penjualannya ya ada yang ke luar kota, ada yang di dalam kota ini. Pekanbaru, Sedimpuan, Rantau Perapat, Lubuk Pakam, Sergai lah. Selama bulan Ramadan ini, 3.000 toples kue kering miliknya dipasarkan. Omsetnya bisa mencapai Rp400 juta. Dari bisnis ini, ia pun meraup keuntungan hampir Rp200 juta. Nikmah tak akan menerima pesanan kue lagi sepekan sebelum Ramadan. Irwansyah Putra Nasution melaporkan untuk NET. Untuk menghindari kemacetan di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk, saat ini dilakukan pelebaran jalan sebesar 2 meter. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Udah. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, gaji jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Breakout. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of Ini Talk Show.
Kembali di Net Bali, untuk menghindari kemacetan di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk saat ini dilakukan pelebaran jalan sebesar 2 meter. Sementara itu Polres Jemberana akan alihkan antrian pengendara roda 4 ke gang di wilayah Kelurahan Gilimanuk. Tidak kurang dari 2 pekan dari puncak arus mudik, pelebaran mulai dilakukan di depan pintu masuk Gilimanuk menuju pelabuhan. Pelebaran sepanjang 1 km ini dilakukan untuk mengurangi arus kemacetan yang terjadi saat arus mudik nanti. Jalan yang semula hanya 8 meter kini diperlebar menjadi 10 meter. Sehingga di saat mudik nanti, pihak kepolisian akan bisa lebih banyak membuat lajur bagi sepeda motor. Tidak hanya itu, nantinya di jalur motor juga akan dipasang tenda. Pengerjaan proyek pelebaran jalan ini akan terus dikebut dan akan berakhir pada menjelang arus mudik H-10 mendatang. Tidak itu saja, untuk mengantisipasi kemacetan dari arah Denpasar menuju pelabuhan, polisi nantinya akan mengalihkan para pengendara mobil untuk memasuki beberapa gang di Kelurahan Gilimanuk. Nantinya para pemudik yang menggunakan mobil akan keluar di satu pintu, tepat berada di depan pintu masuk pelabuhan. Selain itu, untuk mengantisipasi kemacetan pada H-5 dan H+3, truk dilarang melintas di jalur ini oleh aparat kepolisian. Kita sudah siapkan jadi 2 alternatif. Jadi alternatif pertama kita akan lewatkan jalur utama. Jadi jalur utama tetap dilewatkan sana mulai dari kendaraan kecil, kemudian sepeda motor, truk dan bis. Kita akan bagi menjadi 4 lajur. Untuk 2 lajur untuk kendaraan kecil, 1 lajur SPM atau sepeda motor, yang 1 lajur lagi untuk truk dan bis. Ya, jadi kita akan bagi 4 lajur. Apabila ini jalur KK ini membludak, kita akan mengarahkan masuk ke dalam gang-gang. Jadi kita sudah siapkan gang 1, gang 2, gang 3 untuk mengantisipasinya. Biasanya puncak-puncaknya H-min berapa biasanya di Gilimanuk? Untuk tahun lalu kita puncak pada H-5. Untuk tahun ini kita perkirakan antara H-4, H-5, H-4 dan H-3. Puncaknya sekali kemungkinan H-3. Sementara itu, jalur Denpasar Gilimanuk khusus di lintasan Kabupaten Jemberana tampak masih ada sejumlah titik mengalami kerusakan ringan dan jalan bergelombang sepanjang 71,92 km dari Pengragoan hingga Gilimanuk. Diharapkan para pemudik khusus pengguna sepeda motor agar lebih berhati-hati saat mudik nanti. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Jelang Idul Fitri, penukaran uang pecahan semakin ramai. Contohnya di Bali, uang pecahan Rp2 dan Rp5.000 paling banyak diminati. Nah, kalau di Kudus, Jawa Tengah, warga lebih memilih pecahan uang baru versi lama daripada versi baru. Penukaran uang pecahan kecil ramai di areal Central Parkir, Kuta Bali, Rabu pagi. Ratusan warga antre menukarkan uang di 4 loket penukaran uang yang disediakan oleh Bank Indonesia. Di sini, uang pecahan Rp2 dan Rp5.000 paling laku dan diminati warga. Alasannya beragam. Yang 5.000-an mas, yang 5.000-an lebih banyaknya, yang 5.000. Soalnya kan anak-anak kan sama yang 2.000, biar banyak gitu. Walaupun dikasihnya 10.000, tapi kan kertasnya kan 5 kan banyak jadinya. Terus mintanya kan uang yang baru mas, bukan yang kemasan lama, yang versi lama. Ribuan sama 5.000-an. Kenapa Pak uang 2.000-an sama 5.000-an yang cari Pak? Standarnya kalau untuk anak kecil kan uang segitu udah cukup gitu. Kalau mungkin 20.000, 10.000 mungkin masih terlalu kebesaran. Agar pembagiannya merata, warga hanya diizinkan menukarkan maksimal Rp4.400.000. 4.400.000 itu sudah kita analisa, itu sesuai kebutuhan masing-masing rumah tangga, sesuai maksimal seperti itulah. Agar juga ada unsur pemerataan kepada penukar yang lain. Di Jawa Tengah, loket beberapa bank di Kudus dipadati oleh warga yang antre menukar uang. Uniknya, warga di sini lebih memilih uang baru versi lama dibandingkan uang rupiah versi baru. 20.000-an, 2 juta, 10.000-an 5 juta, sama 5.000-an 5 juta. Ya, yang penting kan uangnya baru. Misalkan kalau anak-anak kecil dikasih uang baru, walaupun versi lama kan tetap suka kan. Pecahan uang baru versi lama memang masih tersedia karena masih dikeluarkan oleh Bank Indonesia. BI memang stoknya masih banyak uang lama yang cetakan baru, jadi kita juga mengikuti dropping dari BI. Komposisinya 50%. Kalau dari masyarakat Pak yang paling diminati? Kalau untuk dari masyarakat sampai sekarang yang paling diminati itu pecahan 10.000. Pihak bank menyarankan warga untuk menukarkan pecahan uang baru di bank karena lebih aman, tidak kena biaya tambahan dan mencegah mendapat uang palsu. Surya Sanjaya, Henry Agusta melaporkan untuk NET.
Hujan deras yang mengguyur Buleleng sejak Senin kemarin mengakibatkan rumah milik warga di Desa Panji, Buleleng, Bali ambruk. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Peristiwa ambruknya rumah milik Gede Kartika yang terletak di Dusun Kelot Kauh, Desa Panji, Buleleng ini terjadi sekitar pukul 8 malam Selasa kemarin. Peristiwa ini diketahui oleh Gede saat para tetangganya mencarinya di rumah sang adik. Saat itu, Gede bersama anak-anak serta ibunya berada di rumah adiknya yang tak jauh dari rumahnya tersebut. Tampak seluruh atap rumah milik Gede Kartika ambruk lantaran kayu kerangka atap yang sudah lapuk. Lapuk yang kayu ini tak kuat menahan beban berat dari atap genteng setelah diguyur hujan seharian. Beruntung saat peristiwanya terjadi, seluruh anggota keluarganya sedang berada di rumah kerabatnya sehingga tidak ada korban luka. Kapan, Pak? Iya, kira-kira. Rumah ini siapa yang tinggal di sini? Ya Pak Tiangi, Memet Tiangi ini. Sebelumnya kondisinya gimana Pak? Hujan atau gimana? Hujan nih ke. Wah nih ke hujan nih terusnya nih ke ngalir nih ke. Terus sampai jaduk dari ini ke. Tapi pada saat roboh itu ada orang di rumah? Itu ampun yang keluar nih ke. Pas kemana Bapak? Yang pas niki nah ngobrol nih ke jak Memet Tiangi di sisi di luar. Langsung yang dapur berantakan nih ke. Rusaknya rumah milik Gede Kartika ini langsung dilakukan pengecekan kerusakan bangunan dari pihak BPBD Buleleng pada Selasa pagi. Sehingga nantinya kerusakan rumah milik Gede ini bisa diajukan untuk mendapatkan bantuan. Namun akibatnya Gede Kartika mengalami kerugian mencapai 25 juta rupiah. Sementara nanti kita tidak lanjuti dengan ukuran secara real. Untuk langkah sekarang kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Dan itu kita memberikan bantuan sembako. Setelah itu kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya apa yang perlu dilakukan untuk membantu korban atas nama Bapak Gede Kartika. BPBD Buleleng langsung memberikan bantuan sembako untuk keluarga Gede Kartika. Saat ini, Kartika terpaksa mengungsi di rumah sanak saudaranya. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Dua sopir freelance pariwisata diamankan jajaran Polsek Kuta setelah mengambil paksa sebuah mobil dengan cara kekerasan. Pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terkait adanya modus baru tindak kriminal seperti ini. Riki dan Hamdan, dua supir freelance pariwisata ini, kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Kuta setelah mengambil secara paksa mobil milik korban Putu Bagus Sudiantara pada Minggu dini hari. Peristiwa tersebut berawal dari salah satu tersangka Riki yang mengendarai Kijang Innova hampir bertabrakan dengan mobil Suzuki R3 milik korban di wilayah Kuta. Tidak terima dengan peristiwa tersebut, tersangka kemudian berbalik arah dan mengejar mobil korban. Adegan kejar-kejaran ini menyebabkan mobil tersangka kempes ban setelah menabrak trotoar. Pelaku yang kesal tidak menyerah dan menyetop sepeda motor yang sedang melintas untuk mengejar korban. Korban yang ketakutan akhirnya berhenti di depan tempat hiburan malam Boshe dan meninggalkan mobilnya di pinggir jalan dan berlari menyelamatkan diri. Pelaku yang melihat korban kabur kemudian mengeluarkan senjata tajam dengan nada mengancam dan korban berhasil menyelamatkan diri. Melihat hal tersebut, pelaku tidak berhenti, namun justru membawa kabur mobil korban dan menyembunyikan mobil korban di wilayah Banjaranyar Kerobokan. Pelaku waktu itu saya tanya dia jalan-jalan, tidak ada arah jelas kemana. Apa dia mau punya target sasaran tertentu, kita masih kembangkan ini. Nah ini modus-modus seperti ini kita kembangkan. Apa dia punya modus tertentu dini hari. Setelah mendapat laporan dari korban, tim Opsnal Polsek Kuta berhasil meringkus pelaku Riki saat sedang mengganti ban mobilnya di seputaran Jalan Bypass Ngurah Rai Kuta. Sementara satu pelaku lainnya yakni Hamdan ditangkap di wilayah Kerobokan Kuta. Hamdan berperan membantu Riki untuk menyembunyikan mobil korban. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Banyak cara sehatkan jiwa raga, salah satunya paket lengkap Hatha Yoga dan Spa Kurma di Nusa Dua. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah.
Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pinter. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of Ini Talk Show. Tak hanya memanjakan siapa saja dengan ragam destinasi wisata, Pulau Dewata juga tawarkan banyak cara sehatkan jiwa raga. Salah satunya paket lengkap Hatha Yoga dan Spa Kurma di Nusa Dua. Gerakannya lembut dan halus. Fokus pada integrasi pernafasan dalam masing-masing alur ayunan otot. Inilah Hatha Yoga. Salah satu aliran dalam senam yoga ini efektif melatih fokus dan keseimbangan. Ampuh juga mengurangi stres dan membuat rileks. Berpadu dengan pasir dan udara sejuk pantai seperti ini, manfaat yoga kian berlipat. Ya, salah satu gerakan di Hatha Yoga yang baru saya lakukan adalah gerakan warrior. Jadi di Hatha Yoga ini selain gerakannya lembut dan halus, lebih difokuskan juga pada pernafasan di setiap gerakan. Dan yang membuat suasana berbeda adalah suasana pantai dan deburan ombak yang membuat kita semakin rileks. Hatha Yoga terselenggara rutin di salah satu pusat kebugaran di Nusa Dua ini. Latihan lengkap dengan paket olahraga dan kecantikan yang bisa jadi pilihan. Di antaranya Spa Kurma. Sesuai namanya, bahan untuk perawatan ini adalah kurma asli yang dihaluskan. Kurma juga dikombinasikan dengan minyak dan garam alami untuk maksimalkan manfaatnya. Dengan teknik pijatan khusus, manfaat kurma dibalurkan ke seluruh tubuh. Kurma mengandung vitamin A, C, K, asam folat, kalsium, dan protein. Kandungan ini diantaranya bermanfaat untuk regenerasi dan mencerahkan kulit. Jadi bedanya adalah kurma ini lebih memberikan efek samping ke kulit untuk lebih smoothing, ya, membuat kulit lebih halus, kemudian lebih lembab atau moisturize kulitnya, kemudian itu juga sangat bagus untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Perawatan rutin dengan kurma juga dapat memperbaiki jaringan kulit yang rusak. Unik dan kaya manfaat, Spa Kurma menarik banyak peminat. Saya belum pernah scrub kurma. Terus pertama kali saya coba scrub kurma itu di sini dan rasanya itu kulit saya berasa lebih halus, lebih lembut dan lebih ringan. Paduan kurma dan terapi pemijatan juga olahraga yang sebelumnya dilakukan langsung membuat tubuh segar.
Semua manfaat ini tentu akan lebih maksimal jika rutin dilakukan. Terima kasih ya. Nah, sudah selesai setelah tadi yoga, terus relaksasi dengan spa. Dan tentunya badannya udah segar kembali nih. Karena biasanya kurma itu dimakan, tapi kali ini diolesin di tubuh. Jadi awalnya berasa kayak geli gitu. Tapi setelah selesai, tubuhnya jadi segar, terus otot-ototnya udah kembali lagi nih, udah nggak tegang lagi. Jadi enak lagi untuk beraktivitas. Keistimewaan lainnya, tubuh jadi beraroma manis khas setelahnya. Sensasi spa kurma ini dapat dinikmati dengan biaya sekitar Rp700.000 per sesi. Vera Zenvia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Wisata spa Bali ternyata tersohor hingga berbagai negara di dunia. Keunggulannya mulai dari teknik pijat, penggunaan rempah hingga terapisnya. Gak salah deh, di Bali itu ada sekolah khusus untuk menjadi terapis spa. Lalu apa saja sih yang dipelajari? Kita simak liputan saya berikut ini. Surga atraksi wisata, surga belanja, surga kuliner, dan pusatnya pijat relaksasi dan spa. Yap, Pulau Dewata Bali kian gencar promosikan wisata spa. Khususnya setelah beberapa kali terpilih sebagai salah satu tujuan wisata spa terbaik dunia. Saat ini, Spa Bali jadi kiblat bagi industri spa tanah air. Ini dia sekolah spa yang banyak mencetak lulusan terapis spa profesional. BISA, Bali International Spa Academy. Beruntung, saya berkesempatan ikut pelatihan terapi spa. Biar semakin menjiwai, ganti baju dulu dong. Sebelum memulai pelajaran, setiap murid wajib ikut yoga. Tujuannya relaksasi pikiran dan mengeluarkan energi positif yang nantinya disalurkan pada pelanggan. Setelah yoga, lanjut dengan pelajaran mengenal bagian-bagian tubuh manusia. Ya, seorang terapis tidak cukup hanya pintar memijat, tapi juga harus paham bagian tubuh yang membutuhkan perawatan ekstra. Nah, biasanya untuk bisa menjadi terapis profesional, seseorang itu dituntut untuk tahu tentang standar-standar kesehatan yang ada di dunia medis. Dan saat ini yang saya lakukan adalah belajar tentang anatomi dan fisiologi. Teorinya sudah, sekarang waktunya praktik. Belajar pijat tradisional Bali alias Balinese Massage jadi pilihan saya. Maklum, pijat jenis ini nih yang paling digemari wisatawan. Kita akan diajari gerakan dan tahapan memijat, mulai dari ujung kaki hingga kepala. Pertamanya sih kita ajarin basicnya dulu, ya gerak-gerakan basic kita punya 5 kayak effleurage gitu, terus tuh kayak kneading, itu biasanya selalu dipakai di setiap massage. Dan yang kedua teknik, kayak posisi tubuh harus benar, karena kalau tidak nanti bisa kayak sakit pinggang. Yang menarik, tiap gerakannya menyimpan unsur budaya masyarakat Bali. Gerakan pijat kecak ini misalnya. Nah, baru saja salah satu gerakan yang saya pelajarin adalah salah satu ciri khas Balinese Massage, namanya kecak. Dan gerakan kecak ini memberikan getaran yang berfungsi untuk merelaksasi otot-otot. Selain pijat tradisional Bali, ada beberapa teknik memijat lain yang diajarkan di sekolah ini. Di antaranya, pregnancy atau spa untuk ibu hamil, dan bamboo spa. Perawatan tubuh lain seperti facial dan manicure juga ada.
Tidak cuma warga lokal, banyak juga turis asing yang tertarik belajar teknik spa di sini. I find massage really interesting. It's a holistic approach to healing people, and I find that really amazing. Last week I did Balinese massage, which combines a lot of different techniques from around the world, but also Bali, and it was amazing. Berdiri sejak 2005 silam, sekolah spa ini telah hasilkan lebih dari 3.000 terapis tradisional. Beragam penghargaan seperti dari Konfederasi Terapi Kecantikan Internasional berhasil diraih. Because it is the center of the universe when we talk about the spa industry worldwide. You know, Bali is famous for that. So this was the right place. It was the right place to start a school. Tertarik belajar seluk-beluk dan teknik spa? Layaknya sekolah formal, kegiatan belajar mengajar di sini dimulai pukul 9 pagi hingga 4 sore. Ada beberapa paket pilihan, mulai dari program pendidikan seminggu hingga 3 bulan. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Foto Menteri Susi Pujiastuti sedang tertidur di bandara ternyata menjadi viral dan kini sudah di-share lebih dari 3.000 kali. Tunggu informasinya sesaat lagi, tetap di Net Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong, buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Belum dioperasikan, gerbang tol Salatiga menarik perhatian netizen bahkan menjadi viral karena keindahannya. Gerbang tol di ujung ruas tol Bawen Salatiga memiliki latar belakang Gunung Merbabu dengan hamparan sawah di tepiannya. Latar belakang Gunung Merbabu menjadi oase bagi para pengendara yang akan melintasi gerbang tol Salatiga, Jawa Tengah ini. Pemandangan ini pula yang membuat gerbang tol Salatiga diklaim sebagai gerbang tol terindah di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, pemandangan Gunung Merbabu ini disamakan oleh netizen dengan panorama pegunungan di negara Swiss.
Tak hanya pegunungan, hamparan sawah juga menjadi kelebihan pemandangan ini. Pemerintah Kota Salatiga akan memanfaatkan panorama ini untuk mengembangkan potensi wisata di daerahnya. Salatiga semakin populer lah. Kami dengan teman-teman humas dan selfie di sini, nanti saya kira dengan foto di sini dikirim ke temannya, ke saudaranya, menjadi viral yang sebagaimana sekarang hari-hari ini tema teman-teman adalah pintu keluar Salatiga. Keunikan gerbang tol ini tak hanya dari kecantikan bentang alamnya. Desain gerbang tol Salatiga ini juga memiliki filosofi. Seperti 3 pilar yang menyangga gerbang tol ini sebagai representasi kota Salatiga. Ruas tol Bawen Salatiga, pemudik dari Semarang menuju Sragen dan Surakarta. Pengerjaan ruas tol sepanjang 17,6 km ini terus dikebut supaya dapat melayani arus mudik lebaran nanti. Yuda Erianto melaporkan untuk NET. Senin lalu sebuah akun Facebook Jimbe Aditya menggugah foto Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti saat tidur di bandara. Foto Menteri nyentrik ini kini sudah di-share lebih dari 3.000 kali. Ini dia fotonya, caption bagian akhirnya cukup menarik. Tetap sehat dan jangan putus asa mengurusi negara yang hampir amburadul oleh para koruptor. Dan jangan patah semangat juga ya Bu Susi. Di sini kelihatan banget Bu Susi kecapean. Ia sampai tidur di bangku ruang tunggu Bandar Udara John F. Kennedy, New York. Foto ini diambil saat Bu Susi akan kembali ke tanah air setelah menghadiri konferensi PBB mengenai kelautan di markas besar PBB New York 5 hingga 9 Juni lalu. Foto ini viral dan sudah di-share lebih dari 3.600 kali. Mendapat jempol 23.000 dan dikomentari 760 akun Facebook. Letihnya Menteri Susi ternyata setelah menghadiri forum internasional PBB di Amerika Serikat. Dan ternyata bukan sekedar menghadiri saja, Bu Susi bahkan ajukan usulan tentang illegal fishing agar dijadikan kejahatan internasional. Dan dalam forum tersebut, aktor Leonardo DiCaprio mengapresiasi langkah tegas Bu Susi Pujiastuti. Not long ago, some 10,000 fishing vessels were illegally trespassing in Indonesian waters, decimating the fish stocks and profiting while local fishermen suffered the impacts. Fisheries Minister Susi ramped up monitoring efforts, held illegal fishers accountable, and is leading the way to a new era of transparency in fisheries management by making Indonesia's vessel monitoring system data available to the Global Fishing Watch platform, which my foundation was very proud to fund and launch. This week in Peru, one of the world's largest fishing nations will commit to sharing its vessel monitoring data as well. This is exactly the type of bold and innovative leadership we need more of all around the world. Nah, ngomongin pejabat yang tidur di tempat umum, ternyata bukan hanya Bu Susi saja. Masih ada sederet pejabat lainnya yang juga pernah tidur di tempat umum dan menjadi sorotan atau viral di media sosial. Dan berikut rangkumannya. Padatnya agenda kerja membuat sebagian pejabat negara terpaksa mencuri waktu istirahat untuk tidur. Saking lelahnya, mereka tidur di mana saja. Agustus 2014, publik dihebohkan dengan beredarnya foto Menteri BUMN Ignatius Jonan yang sedang tertidur di dalam gerbong kereta ekonomi. Kala itu, Jonan masih menjabat sebagai Dirut PT Kereta Api Indonesia. Jonan yang masih berseragam lengkap meringkuk di bangku penumpang dengan beralaskan sweaternya. Foto kelelahan ini diambil saat perjalanan dari stasiun Malang ke Surabaya setelah memantau posko angkutan Lebaran 2014. Foto tidurnya Jonan ini pun viral di media sosial. Bahkan, Dahlan Iskan yang saat itu menjabat Menteri BUMN memuji Jonan dan langsung merekomendasikan jadi Menteri Perhubungan di Kabinet Jokowi. Pejabat yang tidur di dalam kereta api juga pernah dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foto Ganjar yang terlelap di lantai gerbong ini dibidik oleh penumpang kereta lainnya pada November 2016 lalu. Ganjar tertidur pulas usai belusukan di kawasan Cilacap. Foto ini langsung beredar di lini massa dengan beragam komentar. Foto Menteri tengah tidur di ruang publik yang viral lainnya adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Khofifah terlelap di ruang tunggu Bandara Internasional Juanda, Surabaya untuk melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi pada Senin lalu. Foto ini viral di media sosial, pemilik akun pun meminta doa agar Ibu Menteri sehat selalu.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses Netzi, portal berita referensi Anda di www.netzi.id. Dan jangan lupa saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksmo dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. To me, I even see you in my dreams. Is this meant to be? Could this be happening to me? Yeah. We were best of friends since we were this side. So why do I get nervous every time you walk by? Knowing we're on the phone all day, now I can find the words to say to you. Know what am I supposed to do? Could this be a possibility? I'm trying to say what's up, 'cause I'm made for you and you for me. Maybe now it's all for us. Try to keep it all together, but enough is enough. They say we're too young for love, but I'm catching feelings. Just be still, 'cause if I take a chance and touch your hair,